quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih kita terima, wabil khusus nikmat hidayah, hingga kita masih terpilih di antara sedikit hambanya yang sholat subuh, yang kemudian terpilih lagi untuk bermajelis ilmu, karena hakikatnya majelis ilmu niku wajib nih. Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang yang beriman, laki-laki maupun yang perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan materi kita di sini yaitu tentang mengenal Allah. Kita hari ini yaitu tentang Allah Maha melihat semua perbuatan. Disebutkan pada Quran surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu yang tidak mengetahui yang kamu tampakkan atau rahasiakan? Sedangkan Dia Rabb yang maha halus, latif, dan yang maha mengetahui. Wanfidina azan ya Allah wa iyyakum. Ibnu Katsir mengatakan maknahu annahu ta'ala la yukhfa alaihi syai'un. Ayat ini maknanya tidak ada satu apapun yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqu wa huwal alimu bi khalqihi. Dialah yang menciptakan makhluknya, maka Dia juga tahu tentang keadaan makhluknya. Al-basiru bihim, di mana Allah itu maha melihat atas semua perbuatan makhluknya. Kemudian dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Al-Imam As-Sa'di mengatakan yukhbiru ta'ala annahu la mithla lahu wa la niddan. Allah memberitakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wa ma'a dzalika fa huwa muttasifun bi akmalis sifat, dan Dia juga memiliki sifat yang paling sempurna. Wa minha as-sami wal basar, as-sam'u wal basar, dan diantaranya adalah sifat mendengar dan melihat. Jadi kita ingin melihat, kita ingin mendengar, Allah mendengar juga melihat. Cuman bedanya pendengaran kita itu terbatas. Kadang bertambah usia berkurang, kadang beda tempat sudah nggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala walaupun ada di atas arsy-Nya sana, maka Allah melihat semua yang ada di bawahnya dan mendengar semua yang ada di bawahnya. Sampai Nabi Yunus yang ada di dalam lautan pun, ketika ditelan oleh ikan paus pun, beliau Allah Subhanahu wa taala juga mendengar doa atau rintihan Nabi Yunus alaihissalam. Makanya ini sambungan dari tema minggu yang lalu, kalau Allah itu maha mendengar doa. Kemudian yang ketiga, pada Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah membersamaimu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Al-Imam At-Tabari mengatakan, la yahfa alaihi min a'malikum syai'un. Tidak ada amalmu yang bisa kamu sembunyikan darinya. Wal huwa muttali'u 'alaiha muhitun biha. Bahkan Allah menyaksikan semuanya dan meliputi semua amal yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan tentang muraqabah atau tentang berada di atas pengawasan Allah. Nabi SAW ketika ditanya apa itu ihsan, dia mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah
seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak bisa lihat, maka yakinlah Allah itu melihatmu. Imam An-Nawawi mengatakan wahada a'la muratibiddin, inilah derajat tertinggi dalam beragamanya seorang manusia. Kenapa? Wa fihi annal abda la yaghfulu annallaha muttali'u alaihi, di mana dia paham bahwasanya seorang hamba itu tidak akan pernah lalai kalau Allah itu selalu mengawasinya. Basirun bi a'malihi, melihat apa yang dia kerjakan. Muhaitun bi sirrihi wa alaniyatihi, dan mengetahui, meliputi semua yang dia kerjakan, baik sesuatu itu tersembunyi ataupun nampak. Makanya Pak Ibn rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyembunyikan amal kita, baik yang memang kelihatan maupun yang kita sembunyikan, Allah semua tahu. Kemudian yang kedua, bahkan Allah mengetahui isi hati kita. Disebutkan pada Quran, pada hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, rupamu, penampilanmu, tapi juga tidak melihat pada hartamu. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Ini menjadi dalil kalau kita urusan hati pun tidak bisa menyembunyikan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan innahu subhanahu yata'allaku nanduru bil dhawahiri wal bawatini, bahwasanya Allah melihat semua yang nampak dan yang tersembunyi. Yara sariratal abdi wa niyatahu wa maqsudahu, dia melihat hati seorang hamba, niatnya dan maksudnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dari semua dalil itu kalau kita ringkas, maka didapatkan yang pertama, Allah melihat semua perbuatan manusia, baik yang terlihat terang-terangan maupun yang tidak terlihat alias disembunyikan, baik yang ada di tempat umum maupun di tempat sepi. Kemudian yang kedua, Allah punya pengawasan kepada makhluk, dan pengawasannya kepada makhluk berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh manusia. Manusia ngawasi kalau beda tempat sudah nggak kelihatan, perlu bantuan CCTV segala macam. Tapi untuk Allah tidak punya batas, tidak punya jarak, dan Allah tidak membutuhkan bantuan alat apapun untuk mengawasi manusia. Sehingga orang-orang yang merasa terawasi oleh Allah, yakin Allah itu melihatnya, maka itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga jenengan nek melampah ten masjid, melampah ke tempat-tempat yang baik niku, setiap langkah niku jenengan diawasi oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis ketika melangkah ke tempat ibadah atau masjid itu, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapus dosa gitu. Nah, karena merasa terawasi atau muraqabah itu tadi, perbuatannya namanya ihsan, orangnya namanya muhsin, maka orang yang punya sifat ihsan itu akan selalu malu kalau berbuat dosa, baik yang sadar maupun yang tidak, karena dia yakin Allah itu melihat. Sehingga kalaupun akhirnya dia terjatuh dalam dosa, maka dia segera bertaubat atau tidak terus-terusan. Kemudian yang keempat, kesadaran bahwa Allah Maha melihat adalah benteng dari maksiat. Makanya orang kalau belum sadar Allah itu Maha melihat, ya maksiatnya buatan mandek-mandek, nggak leren-leren, nggak tobat-tobat itu. Tapi kalau kemudian dia paham Allah itu Maha melihat, maka dia nggak akan berbuat hal-hal yang kemudian merugikan dirinya sendiri dan mendatangkan murka Allah. Maka banyak orang meninggalkan maksiat bukan karena dilihat manusia, tapi karena yakin Allah itu melihat, makanya dia berhenti dari maksiat. Makanya perlu kita latih perasaan muraqabah ini. Wah, aku ki diawasi Gusti Allah. Enggak boleh bohong, enggak boleh menipu, enggak boleh berbuat dolim. Kemudian yang kelima, sifat Allah Al-Basir menumbuhkan rasa takut terhadap murka Allah dan berharap dilihat oleh Allah dalam hal kebaikan. Wah, Allah ki Maha melihat, aku kalau berjudi nanti Allah marah, kalau aku mabuk nanti Allah murka.
maka aku tinggalkan itu semua. Apa benar betul Allah Subhanahu wa taala. Closingnya adalah, penutupnya adalah, jika seorang muslim itu sadar kalau Allah itu melihat apa yang dia buka, apa yang dia ketik, apa yang dia pikirkan, apa yang dia sembunyikan, dan apa yang dia lakukan sendirian, dan Allah melihat apa yang sedang dia pegang dari sisi amanah, maka dia akan menjadi hamba yang paling takut kepada Allah dan paling ikhlas dalam beramal. Makanya sekarang niku krisis, orang punya perasaan muraqabah. Nah, karena orang tidak merasa diawasi oleh Allah, akhirnya sakarepe dhewe. Dados pejabat nggih korupsi, dados orang berpengaruh nggih mendolimi, dados pedagang nggih mencurangi gitu kan. Dados manusia nggih bermaksiat di muka bumi. Dan itulah yang hari ini kita lihat, banyak orang yang krisis perasaan muraqabah. Jadi melaku di muka bumi niku sakarepe dhewe. Jadi dia merasa tidak ada yang mengawasi. Makanya kadang kita tuh lebih takut sama CCTV dibanding sama Allah. Jadi kalau masuk masjid teling-teling entek CCTV apa enggak? Nek enggak ada, nyolong kotak infak. Atau nyolong sendal atau nyolong motor. Nah, itulah kita nih manusia. Karena tidak kenal sama Allah, padahal setiap, jangankan perbuatan, Pak. Di dalam Al-Qur'an dikatakan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan ucapan yang terucap itu Allah catat semuanya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, Allah Maha melihat walaupun ada di atas arsy-Nya sana, Allah Maha mendengar walaupun di atas arsy-Nya sana. Maka monggo itu jenengan tanamkan, kita tanamkan dalam diri kita. Kita itu dalam pengawasan, dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tinggal nunggu aja. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Kita tunggu nanti siapa yang benar, dalam artian kalau dengan mengimani apa yang saya sampaikan, maka nanti ketika kita meninggal, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita amalkan di dunia, karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Tapi nek mboten ngandel kayak sebagian orang, malah ngomong apa kayak. Nah, akhirnya ya tetap bermaksiat, tetap curang dalam timbangan, tetap tidak amanah, tetap malas-malasan ibadah gitu kan. Nanti innal insana lafi khusrin, manusia dalam kondisi rugi. Soalnya kon jujur mau boleh ngapusi, kon aja curang adil mau pilih curang, kon aja dolim mau pilih dolim gitu kan. Jujur ki ajur ya Mas. Ora ya jujur ki mujur. Sejak kapan jujur ki mujur? Ra ngandel aku. Karena mindset kita itu sudah dari dulu tuh pokoknya nek ra rayaan ora untuk akeh gitu-gitu loh, Pak. Nek ra kerja sing haram ora cukup gitu-gitu. Naudzubillah ya. Maka ya, seorang muslim harus merubah mindsetnya itu. Pokoknya aku kudu kerja sing halal, tidak oke pokoknya kudu halal gitu kan. Kemudian aku harus jujur walaupun mungkin awalnya susah, tapi terakhirnya ya bukan ajur, mujur. Nah, ngoten. Aku harus berbuat adil, jangan dolim walaupun susah. Walaupun harus misal dengan kita berbuat adil ternyata ini bukan hakku, mulai dulurku kita kembalikan, ya kehilangan, tapi ya tetap harus dilakukan. Karena kita paham kalau dunia itu enggak selamanya. Dan dunia yang enggak selamanya ini, ya ketika kita sampai salah jalan, nah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu berat kalau kemudian kita tidak hati-hati. Gue pilih mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallaahu minkum.